Ya, mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga 27 Januari mendatang. Usai meninjau langsung penyempitan Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perpanjangan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan setelah melihat situasi kondisi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pramono mengatakan operasi modifikasi cuaca dilaksanakan secara intensif dengan frekuensi 3 kali 1 hari. Anggaran untuk operasi ini sudah tersedia hingga 30 hari ke depan. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik. BPBD DKI Jakarta mencatat hingga saat ini ada 125 RT dan 14 ruas jalan yang terdampak banjir. Memang mengalir dan berfungsi dengan baik. Itu Pak Gubernur, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai Pemirsa, sejak kemarin hujan terus mengguyur wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat diguyur hujan, banjir merendam permukiman warga di Pasar Kemis. Ketinggian air mencapai 30 sampai 50 cm. Akibat banjir, sejumlah aktivitas warga lumpuh total. Warga pun berharap pemerintah bisa menangani banjir yang saat ini terus menggenangi rumah warga. Informasi masih mengenai banjir, pemirsa. Banjir dengan ketinggian hingga 4 meter merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Akibatnya hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Baik lagi. Udah. Kondisi banjir terparah terjadi di Kecamatan Jayanti, Tangerang Selatan. Titik terdalam banjir terdapat di perumahan Taman Cikande. Banjir susulan yang terjadi akibat luapan Sungai Cidurian serta guyuran hujan deras dengan intensitas tinggi membuat genangan air terlihat hampir menutupi atap rumah warga. Ketinggian banjir juga terus meningkat membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Menurut Camat Jayanti, banjir ini rendam 4 desa, yakni Desa Pasir Gintung, Jayanti, Cikande, dan Pasir Muncang. Sebanyak hampir 2.900 kepala keluarga terdampak. Ya, ketinggian saat ini mulai dari 30 cm sampai dengan 4 meter. Itu titik yang paling dalam. Untuk upaya yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri ada apa aja, Pak? Ya, sementara ini kami masih melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir. Kemudian juga tadi pagi sudah mengambil mobil dapur umum untuk membuka dapur umum. Jadi sudah dipersiapkan posko untuk dapur umum dan juga sudah dipersiapkan posko kesehatan. Selain bantuan logistik untuk dapur umum, posko kesehatan juga disiagakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi, iNews melaporkan. Rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari permukiman ikut terendam banjir. Hingga kegiatan belajar mengajar pun dilakukan jarak jauh.
Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak, ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak? Hampir 1 meter? Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang terendam? 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU, perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus izin. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diguyur hujan serta drainase buruk, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir. Mana makin lama makin gede airnya. Nah ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli, mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses Jalan Raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini? Mogok Bang Bos. Oh, mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah, ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Hari ke-6 banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terus mengalami kenaikan debit air mencapai 2 meter. Banjir terus meluas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur kembali terendam banjir. Tinggian air bervariasi. Hingga siang tadi banjir di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat nyaris mencapai 3 meter. Bahkan sudah merendam atap rumah warga. Debit air naik seiring meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang hingga dalam status siaga 1. Sungai Citarum pun sempat berstatus siaga 1, sementara Sungai Cibeet berstatus siaga 2. Kondisi ini membuat warga dilarang tetap berada di dalam rumah dan diimbau segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.